Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Jaidi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu. Di sini saya bertindak sebagai pengamat. Saya sendiri bernama Faisal. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Ahmad Jaidi dan coach yaitu Bapak Muhammad Akbar Pelayati. Oke. Selamat siang Pak Jaidi. Siang, Pak. Senang bertemu dengan Bapak kembali nih. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah, Pak ya. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rubrik rubrik penilaian coaching. Yang pertama adalah dari alur tirta, Pak. Yang pertama itu adalah tujuan. Nanti diharapkan Bapak mampu coaching mampu menyampaikan tujuannya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, yaitu Bapak nanti diharapkan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Yang ketiga adalah rencana aksi. Diharapkan juga Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nanti diharapkan Bapak juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang menggali komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, dari rubrik tersebut mungkin Bapak ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Insya Allah, Pak. Jadi sebelum kita langsung ke sesi coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak. Boleh, Pak? Ya, siap, Pak. Boleh, Pak. Yang pertama, pada kesempatan hari ini, coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, kalau untuk kompetensi yang ingin dikembangkan untuk hari ini itu bagaimana kita bisa meng-coach teman sejawat ataupun nanti rekan lainnya untuk mengikuti alur tirta, Pak. Bagaimana nanti bisa menggali tujuan dari coach, terus mengidentifikasi masalah atau perencanaan dari coach, dan juga rencana aksi dari coach, dan juga terakhir bagaimana memastikan tanggung jawab coach untuk melaksanakan tanggung jawab rencana aksinya, seperti itu, Pak. Iya, berarti yang kompetensi yang ingin capai yang pertama tadi adalah secara keseluruhan sesuai dengan alur tirta, mulai dari menggali tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya di antara ini kompetensi bagian mana secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang ingin diobservasi ya bagaimana si coach itu nanti dia bisa mengidentifikasi masalahnya dan juga membuat perencanaan, Pak. Bisa si coach nanti bisa membuat perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan, atau kalau misalkan pengen membuat perencanaan, bagaimana si coach itu bisa membuat rencana yang pas sesuai dengan kompetensi dirinya, Pak, seperti itu, Pak. Oh iya, artinya si coach mampu membuat rencana, kemudian melaksanakan rencana aksinya sesuai dengan apa yang coach inginkan rencanakan. Ya, Pak? Yang rencanakan ya. Pertanyaan terakhir Pak, apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak inginkan hari ini? Indikator ketercapaiannya apabila nanti coach itu bisa mengembangkan rencana aksinya, muncul di diri coach itu apa-apa yang ingin direncanakan, solusi atas permasalahannya, dan juga coach itu bisa merencanakan siapa-siapa yang nanti kapan akan dilaksanakan, dan juga siapa yang bisa membantu agar rencana aksinya berjalan, seperti itu, Pak. Coach bisa mengeluarkan sendiri itu, Pak. Iya, dari coachnya sendiri ya Pak ya? Iya, dari coaching sendiri bisa mengeluarkan ide-idenya sendiri, seperti itu, Pak. Siap.
Nah, sekarang kepada Bapak JD, saya persilahkan untuk melakukan sesi coaching. Semoga sesi coaching hari ini berjalan dengan maksimal ya Pak. Iya, amin. Oke, saya persilahkan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat Gimana pagi Pak. kabarnya hari ini Pak Akbar? Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. H-1 memasuki bulan puasa nih Pak. Ya. Oke, sebelumnya saya izin dulu ya Pak Akbar ya. Untuk percakapan kali ini akan kita rekam untuk program pendidikan guru penggerak dan nanti akan dilihat oleh fasilitator ya. Mohon izin ya Pak Akbar ya. Siap. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk coaching hari ini apa nih yang akan Pak Akbar bicarakan? Yang mau saya bicarakan ini tentang keadaan kelas Pak. Keadaan kelas lebih spesifiknya itu saya menemui beberapa sih, nggak semuanya. Satu atau dua, tiga lah, tiga paling banyak. Siswa ini kayaknya gimana ya? Dia tuh rasa belajarnya itu sangat rendah gitu Pak. Artinya ya itu Pak, sangat rendah. Okay. Nah, jadi Pak Akbar ini menemui beberapa anak yang rasa ingin belajarnya itu rendah ya Pak ya. Oke Pak, untuk hari ini kan kita cuma punya waktu sedikit nih Pak. Menurut Bapak apa nih yang pengen Bapak dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Tujuan kita bercakap-cakapnya untuk apa Pak? Saya mau nanti saya dapat ide sekiranya problem yang saya temui dalam hal agar siswa saya yang saya walikan ini tiga orang ini bisa belajar dengan baik itu, atau rasa belajarnya itu timbul gitu, itu saya harus dapat ide yang kayak gimana gitu. Nah, artinya saya mencari ide-ide segar Pak untuk bisa merangsang kembali tiga siswa ini bisa belajar dengan aktif seperti siswa yang lainnya. Oh iya, jadi yang Bapak inginkan itu Bapak punya ide untuk memecahkan permasalahan yang tiga anak tadi yang rasa belajarnya itu masih kurang daripada yang lain tadi Pak ya? Iya Pak, kemampuannya hasrat belajarnya itu kurang gitu kan. Itu mau cari solusinya. Terus kalau menurut Pak Akbar, idealnya gimana sih siswa yang menurut Bapak itu rasa belajarnya bagus itu bagaimana kalau menurut Pak Akbar? Idealnya menurut saya menurut saya ada beberapa indikator yang bisa saya pakai untuk bisa menilai apakah siswa ini rasa belajarnya itu bagus atau tidak. Indikator yang pertama jelas tentang keaktifannya dalam belajar Pak. Nah, ini yang saya temui ini siswa ini apalagi dalam mata pelajaran IPA Pak ya, pas sudah dia masuk pada bahan hitung-hitungan itu, wah itu udah bosan duluan dia lihat angkanya gitu. Nah, artinya walaupun udah saya sederhanakan angka-angkanya biar enak untuk ngitung gitu kan, misalnya perkalian cukup ya mungkin 100 kali 2, 200 kali 4, nggak sampai bilangan koma gitu Pak. Nah, itu anaknya itu tetap nggak bisa mau mencoba untuk belajar itu Pak. Artinya dia nggak mau mencoba untuk memasuki materi itu, meresapi materi itu gimana itu. Nah, itu indikator pertama Pak. Artinya kalau anak itu rasa belajarnya tinggi, maka dia pasti mau meresapi, mau mencoba apa yang ada di materi tersebut. Itu satu Pak. Terus yang kedua, dari segi penugasan Pak. Nah, tugasnya ini sering tidak dikerjakannya gitu Pak. Dan yang terakhir ya dari hasil asesmennya Pak, penilaian kompetensinya itu kalau misalnya siswanya suka untuk belajar ya pasti hasil asesmennya itu
tinggi gitu Pak. Ada 3 itu sih Pak. Cuma saya lebih fokuskan ke faktor yang pertama yang saya sebutkan tadi Pak. Jadi indikator idealnya tadi kan keaktifan dalam belajar anak tadi, terus juga tugasnya itu harusnya dikerjakan ya Pak ya, tapi ini Ya. banyak yang bolong-bolong. Ketiganya dari asesmen penilaian. Tapi yang mungkin Bapak akan kembangkan itu masalah keaktifan dalam belajar gitu ya. Itu dulu Pak. Kalau Karena level itu menurut saya dasar. Kalau level 1 sampai 10 menurut Bapak Akbar, untuk keaktifan anaknya sendiri itu gimana menurut Bapak? Level 1 sampai 10 itu 2 Pak. Sangat rendah 2 ya menurut Pak ya? saya itu. Sangat Iya. rendah berarti Pak ya? Dia itu Oke. di apa ya? Kalau persepsi itu semangat Pak. Tapi kalau dia udah masuk ke materi inti, apalagi yang ada hitungannya, yang mau nggak mau memang harus ada hitungannya. Nah itu udah kelihatan dari raut mukanya tuh udah jenuh gitu Mas. Jadi tadi ya Pak ya, kalau berdasarkan level tadi masih level 2 ya Pak. Ya, level 2 Selanjutnya kali untuk menurut yang saya. ini Pak, Bapak kan ini sebagai wali kelasnya ya Pak ya berarti ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu, apakah si anak ini itu hanya di eksak saja, kan tadi Bapak cerita untuk yang keaktifan dalam belajar tadi, kalau untuk eksak itu tadi sudah bosan duluan kalau melihat angka-angka segala macam. Apakah anak ini di eksak saja atau untuk mapel lain seperti itu juga Pak kalau menurut Bapak? Kalau berdasarkan pengamatan Bapak, kalau boleh tahu seperti itu Pak. Hampir di semua mata pelajaran itu Pak ada permasalahan dia tentang belajarnya Pak. Cuma kalau di mapel lain, karena saya wali kelasnya kan saya kadang tanya ke gurunya, artinya dia di mapel lain tuh belajarnya itu ya mau sih memperhatikan, cuma kalau masalah tugas ya tetap sama, tugasnya banyak yang bolong-bolong gitu Pak. Jadi sama Lain saja Pak ya. ya kurang lebih lah, tapi agak lebih dikit Kurang karena lebih. kan mapel eksak ini dia ada hitungan itu kayaknya double-double gitu Pak. Malas kuadrat jadinya. Males kuadrat. Iya. Enggak. Jadi kalau menurut Pak Akbar tadi masih di level 2. Pengennya gimana nih Pak? Pengennya Bapak inginkan tuh kalau tadi level 1 sampai 10, pengennya si anak ini level berapa kalau pengen apa? Pengen Ya, Bapak kembangkan jadi level berapa nih? kalau untuk perkembangan pertama sih Pak, untuk tindak lanjut pertama kan setelah kita ngobrol ini saya mau minimal dalam 1 bulan ini tuh ada peningkatan ke poin sampai 3 poin naiknya gitu Pak. Minimal 5 dulu lah. Nanti kan secara berkelanjutan kan baru bisa dinaikkan lagi gitu. Nah, artinya nggak muluk-muluk deh. Dia mau nyoba aja dulu. Nah, itu terlepas benar atau enggaknya jawabannya gitu Pak. Artinya saat saya minta dikumpul itu ada kerjaan yang terlihat gitu nah. Jadi dia mau coba aja gitu ya Pak ya. Itu sudah ada perkembangan ya, nih. Sudah ada perkembangan itu di. Terus kalau tadi kan Pak Akbar pengennya tadi yaitu coba aja gitu, sudah ada intinya tuh sudah aktifnya anaknya kalau dia mau mencoba gitu ya Pak ya. Terus menurut Pak Akbar sendiri apa nih yang ingin Bapak lakukan nih supaya si anak tadi berani mencoba lah, setidaknya berani mencoba terhadap apa yang sampean ajarkan seperti itu. Menghitung lah tadi setidaknya. Yang jelas yang mau saya kerjakan ini mungkin dalam waktu dekat ini saya mau ke BK dulu untuk minimal sharing siapa tahu kan ada murid lain dari kelas lain yang punya apa ya, punya perilaku yang sama gitu. Terus kalau dari diri saya sendiri apa ya, mungkin ini kan sebenarnya permasalahan ini harus saya cari dulu sih, dia itu nggak bisa di bagian mananya gitu ya. Kalau dia nggak bisa di bagian
cara menghitungnya berarti kan dasar sekali. Sementara itu sebenarnya tidak menjadi permasalahan di tingkat mereka gitu. Nah, artinya operasi-operasi dasar matematika nggak bisa kan akhirnya merembet ke semuanya kan. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini selain konsultasi ke mana saya sharing ke guru BK, saya akan mengajak siswa ini ngobrol secara langsung gitu, Pak. Saya ingin mendengarkan keluh kesahnya tentang apa yang dirasakannya saat belajar eksak ini kok sehingga dia nggak mau mencoba sama sekali gitu. Nah, permasalahan yang dia alami itu apa gitu ya. Itu yang mau saya kerjakan mungkin dalam 1 minggu ini dulu, Pak. Saya ingin mencari akar masalahnya itu, Pak. Iya, iya. Jadi tadi yang akan Bapak lakukan tadi pertama Bapak pengen berkonsultasi dengan guru BK ya. Sekali aja ada gambaran permasalahan yang sama seperti itu ya Pak ya. Terus yang kedua Bapak pengen ngajak ngobrol nih. Bicara tentang keluh kesahnya untuk mencari apa sih intinya yang penyebab dia seperti itu kan. Seperti itu ya Pak ya. Iya, saya mau mencoba mendekati anaknya dulu, Pak, secara face to face itu, Pak. Mungkin lewat kegiatan yang ada di sekolah. Kebetulan anaknya itu ada keaktifan sedikit di kegiatan salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, saya akan coba dekati dia di kegiatan itu. Mungkin dia mau terbuka gitu tentang apa sih menjadi permasalahannya sehingga kok setiap pelajaran itu yang masuk hitungan dia nggak terlalu tertarik gitu dalam belajar. Jadi Bapak tadi pengen mengobrol dan mencari akar permasalahannya seperti itu Pak ya. Intinya itu Pak. Terus intinya itu. Jadi tadi kapan tadi Pak akan Bapak laksanakan nih? Dalam 1 minggu ini saya harus punya gambarannya Pak. Saya harus punya akar permasalahannya biar nanti saya bisa bercerita lagi dengan Bapak gitu kan setelah saya dapat akar masalahnya. Nanti saya mau nyampaikan lagi ke Bapak gitu ya. Oke, siap Pak. Terus siapa kira-kira Pak yang bisa bantu Bapak nih? Selain guru BK, tadi kan kata Bapak guru BK itu sendiri. Kalau boleh tahu tadi berapa anak Pak? 1 atau 2 atau 3 tadi Pak? Kalau di kelas saya itu yang mau saya minimal yang mau dirubah dulu yang itu tiga orang itu Pak. Tapi 3 kita orang nggak ya? usah sebutin namanya Pak ya, biar Iya, saya dulu enggak ya Pak jangan. gitu ya. Enggak. Jadi ada tiga anak tadi ya, 1 sampai 3 anak yang akan Bapak tiga ajak anak sih. ngobrol, Iya. Ajak ngobrol ya. Ngobrol face to face, berarti kan itu Iya, empat mata aja ya berarti ya? face to face bisa, mungkin secara keseluruhan nanti 3 sama saya 4 langsung mungkin bisa nanti kan sore-sore gitu kan suruh ajak dia ke sekolah ngobrol ngapain kayak gitu kan biar kita tahu juga permasalahannya gitu. Berarti diajak santai aja Pak ya, bicara santai gitu ya. Tidak formal, tidak terlalu formal juga ya Pak ya. Jadi kira-kira Dan orang yang siapa bisa nih? membantu tadi, orang yang bisa membantu tadi yang pertama yang udah saya sebutkan tadi Pak ya, guru BK-nya nanti saya akan coba ngobrol dulu, pernah nggak punya kasus yang sama seperti ini, terus penanganannya kayak gimana, terus tingkat keberhasilannya kayak gimana. Terus yang kedua mungkin minta saran dari kepala sekolah apa yang harus dilakukan. Tapi ini nanti cara terakhir kalau saya udah menemukan solusinya baru saya akan cerita ke kepala sekolah gitu. Nggak mungkin kan masalah tetek bengek ini kita bawa ke kepala langsung ke sekolah. kepala sekolah. Iya. Terus terakhir yang paling penting Pak, bukan nanti yang paling penting nanti keempat. Saya punya 4 pendukung Pak. Terus yang ketiga ini saya akan coba tanya ke temannya deh. Tanya ke teman bestinya gitu Pak. Kan anak-anak sekarang gitu. Tanya ke bestinya tentang apa sih karakter temannya itu. Nah, kan paling enggak kita dapat tambahan. Nah, terus yang paling penting Pak yang saya akan mencoba ngobrol juga dengan orang tuanya. Mungkin lewat telepon Pak. Saya akan coba ngobrol, saya akan coba ya berbicara lah dengan orang tuanya tentang apa yang kendala yang saya hadapi dalam hal
tanda kutip Pak ya mengurusi anak-anak 3 ini gitu dalam ke orang tuanya masing-masing itu. Iya. Mantap sekali Pak Akbar. Jadi tadi nanti Bapak coba yang tadi kan bisa sama guru BK, terus tanya ke temennya juga ya Pak ya. Terus bisa ngajak ngobrol orang tua, dan langkah terakhir bisa juga nanti sama kepala sekolah ya Pak ya. Ya, Itu pokoknya langkah terakhir. terakhir ya, langkah terakhir. Ya. Oke, jadi targetnya tadi 1 minggu ini Pak ya? Oke, 1 minggu ini saya harus dapat dulu akar masalahnya kan biar kita bisa menentukan tindakan yang tepat itu harus kayak gimana. Oke, berarti nanti setelah Pak Akbar menggali lagi akar permasalahan segala macam, nanti mungkin kita 1 minggu lagi kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Kita coba kita rancang lagi rencananya lagi kan, sama-sama kita duduk bersama, gimana nih kalau sudah dapat akar masalahnya itu kan lebih enak tuh Pak. Kalau sudah dapat Iya, akar lebih enak. masalahnya itu lebih enak lagi perencanaannya dan yang lain bagaimana. Oke. Oke. Siap Pak, nanti Jadi saya gimana Pak? Oke. izin Pak ya nanti 1 Nah, minggu saya hubungi Bapak lagi. boleh Pak, boleh Pak. Nah, sekarang kita sudah di sesi akhir nih Pak Akbar. Nah, apa nih yang menurut Pak Akbar sudah didapat dari hasil percakapan kita kali ini? Yang sudah didapat mungkin ini Pak, saya tahu apa selanjutnya langkah yang harus saya lakukan agar permasalahan awal tadi bisa terselesaikan, yaitu saya harus mencari akar masalahnya dulu Pak, dengan komunikasi dengan beberapa orang yang terkait dengan hal ini tadi gitu Pak. Baik itu dengan siswa itu sendiri, dengan 4 pendukung tadi itu Pak. Ya, dalam 1 minggu ini itu yang harus saya kejar tuh gitu. Oke, siap Pak Akbar, bagus sekali Pak Akbar. Ya. Nanti kita minggu depan berarti bertemu lagi ya Pak Akbar ya. Nanti hubungi aja Pak Oke, siap kalau Pak. misalkan Oke, kita perlu bercakap-cakap. siap. Oke. Mungkin sesi ini kita akhiri ya Pak ya. Oke. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya Pak ya. Sama saya juga Pak. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan ke Pak Faisal sebagai pengamat nih. Sangat luar biasa dari sesi coaching yang Bapak jadi laksanakan tadi. Pada kesempatan ini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya Pak. Iya, boleh. Pertama-tama saya ingin tahu nih perasaan Bapak jadi setelah melakukan coaching hari ini. Kalau perasaan sih senang sekali Pak, kita bisa bertukar pendapat sama rekan kita, di mana sebenarnya permasalahan itu kan tidak hanya Koci yang mengalami ya, Pak Akbar yang mengalami, tapi kita juga kan bisa menemui juga di sekolah kita. Dengan bertukar pendapat ini sebenarnya ide dari Pak Akbar itu juga bisa kita pakai nih untuk di sekolah saya sendiri seperti itu menurut Pak. Jadi banyak manfaatnya nih Pak, kita bisa bertukar pendapat nih, bisa menggali pendapat, ide-idenya itu kan bisa kita kembangkan juga, kita pakai juga di sekolah kita seperti itu Pak. Betul Pak, artinya kita sama-sama berbagi Pak ya. Sama-sama berbagi, jadi bukan terus Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan yang waktu kita praobservasi tadi Pak? Apa saja yang sudah Bapak lakukan? Kalau indikatornya tadi kan dia akan tercapai apabila coach itu bisa menggali potensinya sendiri, mengeluarkan ide-idenya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya kan. Kalau yang berdasarkan hasil coaching tadi saya lihat untuk Pak Akbar sendiri itu sudah bisa mengumumkan pendapatnya sendiri, bisa mengumumkan ide-idenya sendiri, dan ide-idenya cemerlang lah menurut saya. Bagus. Ya, betul.
Pak. Nah, izinkan saya menyampaikan catatan sedikit ya Pak, Boleh, dari boleh, hasil Pak. pengamatan saya. Boleh saya share screen Pak? Boleh, Pak, boleh, Pak. Oke. Oke, bisa kelihatan Pak Jadi? Ya, sudah, Pak. Oke. Tadi berdasarkan rubrik ya penilaian pelaksanaan coaching hari ini, yang pertama itu langkah-langkah model Tirta yaitu tujuan. Nah, di sini saya melihat Pak Jadi untuk tujuan sudah terlihat sekali menanyakan apa yang Bapak Akbar inginkan dari percakapan hari ini. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Di sini Bapak Jadi menjadi coach sudah sangat baik karena sudah terlihat di mana Bapak menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, efektif, sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach untuk menggali lebih dalam lagi permasalahan dan potensi coach. Yang ketiga, rencana aksi. Untuk tahap rencana aksi ini, coach sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana aksi apa yang coach inginkan dalam permasalahannya. Jadi sangat terlihat sekali Pak Akbar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Jadi. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Untuk tanggung jawab sudah sangat terlihat sekali, bagus sekali, karena Bapak Jadi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen, seperti siapa yang membantu nanti dalam merencanakan aksinya, kemudian juga ada umpan baliknya juga tadi kapan akan bertemu kembali untuk melihat dari hasil dari rencana aksi dari Pak Akbar tadi. Okay. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak. Okay. Ya, siapa? Untuk kedepannya nih Pak Jadi, apalagi yang kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching hari ini Pak? Kalau kompetensi yang akan dikembangkan lagi, bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Pak, dan yang menggali dari permasalahan si coach, bagaimana kita bisa mengembangkan lagi, menggali lagi agar rencana aksinya itu bisa sesuai dengan identifikasi masalahnya seperti itu Pak. Mungkin akan lebih berlatih lagi bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot tadi Pak, sehingga muncul ide-ide dari si coach seperti itu Pak. Oke. Berarti bagaimana nanti berlatih lagi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Padahal saya melihat tadi sungguh luar biasa pertanyaan dari Pak Jadi sudah berbobot semua nih. Mungkin untuk lebih eksploratif lagi ya Pak, mungkin ya. Iya benar Pak. Ya, padahal sudah berbobot semua tadi Pak, sehingga dapat menggali ide-ide dari coach Pak. Kita sudah sampai di akhir nih Pak. Artinya sudah sampai di akhir. Apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.